Gibran ini, kalau tadi Arif usia berapa Arif? Saya 30, Bang. Oh, berarti wajar kalau manggil Gibran Mas Gibran, karena lebih tua Gibran. Kalau saya bisalah saya panggil Dik Gibran. Karena kan masih 36. Bocil. Saya udah 40. Masih bocil. Jadi kalau yang lainnya latah menyebut Mas, saya boleh lah ya manggil Dik ya, Dik Gibran ya. Jadi gini, terkait status Dik Gibran ini ya, yang pertama, kalau saya kan sudah bikin tulisan Bang, analogi ya, Dik Gibran ini ibarat barang, ini barang hasil curian konstitusi. Oh gitu. Nah, jadi bukan tiga ya, partai pengusungnya itu kan ada Golkar, Demokrat, Gerindra, PAN, Gelora, PBB ya. 6 partai ini ya saya analogikan sebagai penadah barang curian. Jadi selama ini kan seolah-olah yang disalahkan Anwar Usman karena dia mencuri frasa konstitusi agar ada norma baru bisa diselundupkan. Karena apa? Harusnya kan kalau normanya minimum 40 tahun kan limitatif. Apapun kalau belum 40 tahun ya nggak bisa jadi capres-cawapres. Mungkin kalau ada syarat tambahan lebih utama kalau dia pernah ya menjabat sebagai pejabat baik melalui proses pemilu atau pilkada itu boleh. Ya. Tapi kalau lebih baik itu kemudian dijadikan atau ini kan sama saja MK ini kan mencuri norma. Membuat frasa. Dan membuat norma baru dengan frasa atau ya pernah atau sedang menjabat jabatan yang diperoleh melalui pemilu atau pilkada. Kan itu tafsiran dari pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ya. Jadi kalau dalam pidana itu kan yang salah bukan hanya melakukan kejahatan kan, yang menerima barang hasil kejahatan kan salah. Penadah. Penadah dong. Ini namanya penadah politik. Lah iya penadah curian konstitusi gitu loh. Jadi harusnya ketika misalkan ya oke lah MK memutus itu kemudian ada putusan MK. Harusnya ada inisiatif dari partai politik yang menjaga marwah wibawa dari partainya tidak mengusung Gibran. Karena nggak wajib juga partai itu mengusung Gibran. Nggak ada loh satupun undang-undang di pemilu itu partai politik wajib mengusung calon yang memenuhi kriteria putusan MK, putusan nomor 90. Nggak ada. Itu hanya aturan yang memungkinkan kalau dia kepala daerah atau pernah menjabat bisa nyalon. Tetapi tadi ya norma ini juga cuma gubernur. Enggak, kalau putusannya sih umum. Cuman kan sekarang diuji lagi Bang sama si siapa itu mahasiswa dari Universitas NU kalau nggak salah. Ujinya di mana tuh? Di MK juga. Jadi putusan MK diuji MK. Poinnya dia minta tafsir penjelasan tentang apa yang dimaksud jabatan pilkada. Pilkada itu kan ada pilgub, ada pil wali kota dan juga pil bupati. Dia minta dia minta tafsirnya ke gubernur aja sehingga Gibran bisa lengser lagi gitu loh. Itu Victor Tandia Sasanto saya itu kuasa hukum. Saya tahu kuasa hukumnya saja tapi prinsipnya saya lupa. Brahma Ariana. Nah, ini kan kita jadi pusing juga. Jadi ini diuji lagi. Biarin. Nah, saya mau masuk ke barang ciriannya tadi. Karena ini sudah melanggar konstitusi dan ingat pelanggaran konstitusi terhadap frase pasal tadi bukan asumsi kita loh, bukan pendapat kita loh. Sudah putusan pengadilan dibuktikan apa? Oleh MK. Yang dibacakan oleh Jimli Asidiki. Kalau dulu mungkin kita cuman itu kan analisa. Loh ini udah ada putusan loh, kode etik melanggar. Berarti kan barang itu barang dari hasil curian. Nah, mungkin kita punya analogi. Nah, barang sudah curi kan tidak bisa dikembalikan, udah dimakan. Tetap udah dimakan itu barang curian. Harta haram itu gitu. Jadi nggak bisa kemudian kalau Mahkamah Kehormatan dari MK ini menyatakan dia tidak berwenang mengadili putusan, oke. Karena dia kan menurut saya nih Bang ya, dia mengadili perilaku hakim, bukan putusan. Kalau putusan kan harus peradilan yang ada di atasnya. Jimmy hanya mengadili perilaku hakim. Iya. Nanti saya tambah. Ya. Nah, itu menurut kalau koridornya kan begitu. Tetapi kan sudah dibuktikan bahwa putusan ini ya kan keluar dari perilaku hakim yang tercela dan sudah dibuktikan bersalah. Sehingga demi hukum ini kan barang ini ilegal gitu loh. Tapi kenapa partai-partai ini tetap ngusung barang rongsokan, barang ilegal itu, barang yang hasil curian. Kalau bahasa saya analogi ini penadah gitu. Nah, makanya sebenarnya begini. Sekarang harusnya Dik Gibran yang ambil inisiatif. Dia mundur saja. Karena boleh jadi ya partai itu nggak punya malu tetap ngusung dia. Tapi kan Dik Gibran harusnya punya malu dia kepada rakyat. Nah, cuman hambatannya katanya kan kalau mundur sebagai capres-cawapres itu kan dia takut misalnya dia terancam pidana 5 tahun dan denda 50 miliar rupiah. Itu kan ada di pasal 552 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
Sebenarnya nggak ada masalah, ada jalan keluar. Kan bapaknya Gibran kan presiden. Kalau Paman Usman aja bisa bikin putusan yang aneh-aneh, tentu presiden bisa perintahkan anak buahnya untuk bikin kebijakan atau keputusan yang bagus-bagus, bukan yang aneh-aneh. Contohnya apa? Ya, perintahkan saja, presiden perintahkan Jaksa Agung, kalaupun Gibran nanti dipersoalkan, di deponering, selesai. Kalau dia memang mau mundur begitu misalnya. Saya mau mundur tapi jangan ada kasus. Ya sudah, perintahkan deponering saja, gak usah jadi kasus. Pengesampingan demi kepentingan yang masyarakat banyak. Sama juga sanksi-sanksi ijazah palsu dihapus-hapus kan. Nah, persoalannya kan nggak ngaku. Nah, makanya saya tadi menarik, Bang. Ini kita akan mewariskan legacy yang dua-duanya itu sama-sama punya aib, punya celah. Bapaknya ijazah palsu, anaknya barang rongsok dari MK, putusan MK. Loh, ini bukan kata-kata saya loh, ini putusan MK. Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan ya Anwar Usman dalam mengadili perkara itu tercela. Dalam mengadili. Putusannya memang tercela, cuman problemnya memang putusan MK itu kan final and binding. Nah, itu yang jadi problem. Makanya saya pernah diskusi dengan beberapa, gimana cara keluarnya? Caranya ada, Perpu. Karena Perpu itu bisa menganulir undang-undangnya. Bukan hanya putusan MK-nya ya. Dasar dari putusan MK itu kan menguji undang-undang. Undang-undangnya bisa dianulir. Cuman problemnya apa mau? Jokowi udah menghabiskan energi segitu banyak, malah mendirikan Perpu yang Perpunya menghalangi anaknya bisa maju sebagai calon wakil presiden gitu loh. Maka yang paling cakep menurut saya mundur saja Mas Gibran. Mundur, kalau takut kena penjara 5 tahun, denda 50 miliar, ya di deponering oleh Jaksa Agung. Ketimbang apa? Ya kan selamanya akan dijadikan dia itu sebagai cawapres yang ilegal. Udah ini nggak bisa, dia bisa kendalikan otoritas lembaga negara. KPU tetap bisa menerima dia sebagai peserta kontestasi pemilu. Bahkan nanti KPU bisa menuliskan keputusan bahwa pemenangnya adalah adalah Prabowo Subianto dan Gibran. Lu saya nggak ngomong osong nih lah, sudah dikondisikan. Siapa? Salah satunya adalah siapa? Ahmad Kodari. Dia katakan ini pemenangnya nanti Prabowo dan Gibran. Apa alasan dia? Oh, saya biasa bicara data. Lalu dia kan saya tahu mungkin saja dia mazhabnya adalah Qadariyah. Kalau Qadariyah kan udah tahu apa yang akan terjadi. Ini pasti menang ini gitu kan. Dia bisa mengendalikan itu semua, tapi kan dia nggak bisa mengendalikan pikiran rakyat, pikiran kita ini. Yeah. Selamanya dia akan katakan ini cawapres ilegal. Nggak bisa dia. Cuman orang akan mengatakan, menarik nih kata Rohmah Hurmuzi. Suara kita ini Bang katanya cuman ya sekitar 14-15% lah. Yang paling banyak 60 di atas itu ada di grassroots. Dan itu yang punya korelasi dengan suara. Kita mah suaranya kecil. Dan kata dia nanti akan ada program BLT dan sebagainya yang akan meriban ya, menaikkan kembali citra Presiden Jokowi karena kasus putusan Paman Usman ini. Cuman jangan salah, kalau bicara tentang perubahan yang dramatikal bukan lewat suara ya, lewat gerakan rakyat misalnya di tahun 1998, itu ya gerakan aktivis ini mempengaruhi gerakan orang-orang pergerakan. Dan orang pergerakan ini yang melakukan perubahan. Rakyat yang umum itu ngikut. Coba dulu waktu reformasi. Emang tahu kita setiap orang ke pintu-pintu rumah ada reformasi, tahu gak? Kagak tahu. Presiden Soeharto terus sudah berganti, kagak tahu, ngikut aja. Makanya kalau kita bicara perubahan yang aktif di luar pakai kertas suara tadi, jangan sembarang, jangan anggap enteng nih gerakan-gerakan suara-suara kayak gini. Memang kalau caranya dengan pemilu suara ya dikuasai gitu. Tapi kalau tiba-tiba orang udah enek, kan begini ya. Sekarang ini mohon maaf, mungkin muncul asumsi bahkan keyakinan. Bahkan keyakinan begini. Kalau prosesnya saja sudah curang, apa iya kita akan dapat putusan yang adil nanti dari KPU? Kalau proses untuk menjadi calon saja sudah begini, apa nggak mungkin mereka untuk memenangkannya ya akan mengambil tindakan juga yang serupa? Yang legitimasinya, loh itu kan udah dikeluarkan otoritas. Siapa otoritasnya? KPU. Yang menyatakan menang itu bukan suara rakyat. Siapa? KPU. Putusan KPU memenangkan. Ini negara hukum, negara demokrasi. Nggak terima. Silahkan bawa ke MK. Ke MK ketemu Paman Gibran lagi. Paman Usman. Karena dia kan nggak dipecat dari hakim. Hanya di rolling. Nggak jadi ketua Mahkamah Konstitusi gitu. Nah, kan lama-lama orang yang berpikir kan berpikir terus. Loh kalau begini berarti mengikuti kontestasi hanya akan melegitimasi kecurangan mereka. Kenapa? Lah inti kan ikut proses. Inti kalah ngomong curang. Coba kalau inti menang.
Pasti nggak ngomong curang kan? Narasinya selalu dibikin begitu. Walaupun dia benar-benar curang, ketika ada orang dicurangi, komplain, dia akan bangun wacana begitu. Biasalah, yang namanya dalam kontestasi ada yang menang, ada yang kalah. Dan biasa juga yang kalah itu biasanya tuduh yang menang curang gitu. Nah kalau sudah begitu, makanya saya juga pernah diskusi Bang dengan beberapa relawan juga Bang Aziz yang dari Capres. Oke lah mereka bisa fokus untuk elektabilitas, tapi ya potensi curang yang sudah depan mata cedawala itu kalau nggak diantisipasi, capek-capek ngumpulin suaranya nanti nggak jadi keputusan KPU. Memangnya mereka mau berdarah-darah, mau gotong royong, nggak mau calonnya menang. Ada yang gugat KPU sampai 70 triliun itu gimana? Lah gugatan itu kan nanti tinggal hakimnya, dieksepsi ya, gugatan tidak dapat terima, selesai. Karena semua udah bisa dikendalikan, justru yang nggak bisa dikendalikan suara-suara seperti ini, gerakan rakyat. Ini yang menurut saya harus jadi perhatian kita. Nah, kalau Adik Gibran nonton ya video ini, saran saya nih, saya sebagai orang yang kebetulan oleh Allah lahir lebih dulu daripada Adik Gibran, saya sarankan mundur. Dan nggak usah khawatir kalau mundur nanti kena sanksi 5 tahun atau denda 50 miliar. Nanti mintalah kepada Bapak agar perintahkan ya Jaksa Agung untuk deponoring kasusnya, selesai. Dan kami juga akan setuju kok. Kita akan dukung Pak Jokowi untuk mendeponoring Gibran asalkan Gibran mundur dari pencapresan, pencawapresan begitu.